Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Utin Fatma. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Aku harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Buat teman-teman yang sudah ada prediksi bakalan lanjut ke tahap berikutnya, berikut deh disimak ya dengan cermat. BKN rilis jadwal terbaru pengumuman hasil SKD hingga penetapan NIP seleksi CASN atau CPNS tahun 2021 seperti yang dikutip di tribunjakarta.com. Di sini dalam jadwal pengumuman hasil SKD seleksi CASN, di sini BKN membaginya ke dalam 2 tahap ya teman-teman. Dan tidak hanya jadwal pengumuman hasil SKD, BKN juga merilis jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi bidang atau SKB hingga penetapan nomor induk pegawai atau NIP. Nah, BKN berharap dari jadwal pengumuman hasil SKD seleksi ini, semua instansi dapat melakukannya sesuai tepat waktu. Dan ternyata saat ini sejumlah instansi itu masih melaksanakan seleksi kompetensi dasar atau SKD calon pegawai negeri sipil sampai dengan tanggal 4 November 2021. Nah, hal tersebut tertuang di pengumuman Surat Kepala BKN nomor 13515-KS.04.01/SD-SD-K-2021 tentang jadwal lanjutan seleksi penerimaan CPNS dan P3K non-guru tahun 2021. Nah, berikut jadwal terbaru seleksi CPNS dan P3K non-guru tahun 2021. Yang pertama di sini pengolahan nilai SKD CPNS dan nilai seleksi kompetensi P3K non-guru, yaitu tahap 1 tanggal 19 sampai tanggal 21 Oktober 2021, tahap 2 di sini tanggal 1 sampai tanggal 3 November 2021. Ini berarti yang melakukan pengolahan nilai SKD di sini dari pihak instansi ya teman-teman, diberi waktu maksimal tanggal 3 November dengan 2 tahap ya teman-teman. Nah, siapa aja instansi yang ikut di tahap 1 ataupun di tahap 2 itu terlampir ya teman-teman. Nah, yang kedua di sini rekonsiliasi hasil SKD CPNS dan seleksi kompetensi P3K non-guru. Di sini maksudnya adalah penyocokan ya teman-teman antara hasil yang didata oleh instansi dan pihak BKN-nya ya teman-teman, pihak Panselnas pelaksananya ya teman-teman. Di sini juga terbagi dalam 2 tahap. Tahap pertama yaitu tanggal 22 sampai tanggal 23 Oktober tahun 2021 dan tahap keduanya yaitu tanggal 4 sampai tanggal 6 November 2021. Lalu yang ketiga di sini validasi nilai SKD CPNS dan nilai seleksi kompetensi P3K non-guru. Jadi, jika hasil SKD CPNS dan seleksi kompetensi P3K non-guru setelah direkonsiliasi, ternyata hasilnya sudah tidak ada perbedaan ya teman-teman, sama berarti data dari instansi masing-masing dengan data yang ada di BKN, itu maka akan divalidasi nilai SKD-nya. Nah, di sini tahap validasi nilai SKD CPNS di sini tahap 1 yaitu tanggal 22 sampai tanggal 25 Oktober 2021 dan tahap keduanya yaitu tanggal 5 sampai tanggal 8 November 2021. Selanjutnya yang keempat di sini penyampaian hasil SKD CPNS dan seleksi kompetensi P3K non-guru. Di sini tahap 1 yaitu tanggal 26 sampai tanggal 27 Oktober tahun 2021 dan tahap keduanya itu di tanggal 9 sampai tanggal 10 November 2021. Selanjutnya di sini penentuan lokasi ujian SKB oleh instansi, yaitu tahap 1 tanggal 28 sampai tanggal 29 Oktober tahun 2021. Tahap yang kedua di sini di tanggal 11 sampai tanggal 12 November tahun 2021. Dan untuk tahap yang keenam di sini pengumuman hasil SKD CPNS dan seleksi kompetensi P3K non-guru. Tahap 1 tanggal 29 sampai tanggal 30 Oktober 2021, sedangkan instansi yang masuk di tahap 2 di sini tanggal 13 sampai 14 November 2021. Nah, buat subscriber aku, instansi yang teman-teman lamar itu sudah diumumin belum hasil SKD-nya? Isi di kolom komentar ya.
tahap ketujuh di sini pemilihan lokasi ujian SKB oleh peserta. Di sini juga terbagi dalam dua tahap. Tahap yang pertama itu tanggal 31 Oktober sampai 1 November tahun 2021. Dan tahap yang kedua yaitu tanggal 15 sampai tanggal 16 November 2021. Nah, di akun SSCN di sini teman-teman jangan sampai terlewat ya dalam memilih lokasi ujian SKB nantinya ya teman-teman. Nah, di akun SSCN di situ teman-teman hanya memilih dua pilihan ya teman-teman. Yang pertama, apakah teman-teman mau melaksanakan tes SKB itu di dalam negeri ataupun luar negeri. Lalu yang selanjutnya itu di mana tempat lokasi tesnya. Biasanya sih itu disediakan oleh instansi, jadi teman-teman tinggal pilih aja. Kalau misalnya hanya tersedia satu aja, yang mau nggak mau ya teman-teman, nggak ada pilihan lain ya teman-teman memang harus memilih lokasi tersebut gitu ya. Tetapi kalau disediakan oleh instansi beberapa pilihan, nah jadi teman-teman tinggal pilih aja nih mana yang lebih efisien dari tempat tinggalnya teman-teman gitu ya. Jadi setelah memilih lokasi ujian SKB, maka di laman SSCN itu akan muncul kartu peserta ujian SKB. Jadi teman-teman tinggal langsung cetak aja ya teman-teman, antisipasi siapa tahu ada perubahan laman di SSCN kan. Jadi lebih baik langsung teman-teman download aja. Jadi nanti teman-teman tinggal print gitu ya. Untuk tahap yang ke-8 di sini penjadwalan SKB, yaitu tahap pertamanya itu di tanggal 2 sampai tanggal 4 November tahun 2021 dan tahap kedua di sini di tanggal 17 sampai tanggal 19 November tahun 2021. Untuk tahapan yang ke-9 di sini pengumuman jadwal pelaksanaan SKB. Tahap pertama tanggal 7 November tahun 2021 dan tahap kedua di sini tanggal 22 November tahun 2021. Lalu tahapan yang ke-10 di sini pelaksanaan SKB. Tahap pertama tanggal 15 sampai tanggal 28 November tahun 2021. Dan untuk tahap yang kedua di sini tanggal 27 November sampai dengan tanggal 18 Desember tahun 2021. Untuk tahapan yang ke-11, di sini pengolahan atau integrasi hasil SKD dan SKB. Tahap pertama yaitu tanggal 29 November sampai tanggal 1 Desember tahun 2021. Tahap yang kedua yaitu tanggal 19 sampai tanggal 20 Desember tahun 2021. Wah, nggak terasa ya teman-teman, sebentar lagi kita harus berhadapan dengan tes SKB karena di sini sudah mulai memasuki penjadwalan SKB, selanjutnya pengumuman jadwal pelaksanaan SKB dan pelaksanaan SKB. Dengan kurun waktu kurang dari 1 bulan ya teman-teman, harus siap, mau nggak mau, siap nggak siap teman-teman memang harus berhadapan di tes SKB. So, buat teman-teman jangan lupa untuk bergabung di Sahabat CPNS karena di sini aku rekomendasi banget ya buat teman-teman karena tersedia paket SKB maupun paket bimbelnya. Jadi buat teman-teman yang bergabung di bimbel, teman-teman di situ juga ada fitur paket tryout-nya dan teman-teman akan diajar langsung oleh para PNS yang sudah berkompeten di bidangnya ya teman-teman. So, jangan lewatkan kesempatan ini. Dan jangan lupa untuk link pendaftarannya ada di deskripsi video ini ya teman-teman. Gunakan kode voucher Utin Fatma untuk mendapatkan potongan harga baik di paket SKB maupun di paket bimbelnya. Nggak akan rugi deh teman-teman. Jangan sampai menyesal dengan teman-teman melewatkan kesempatan ini. Selanjutnya, tahap yang ke-12 di sini rekonsiliasi integrasi hasil SKD dan SKB. Tahap 1 yaitu tanggal 2 sampai tanggal 4 Desember tahun 2021 dan tahap keduanya ini di tanggal 21 sampai tanggal 24 Desember tahun 2021. Selanjutnya di tahap 13 di sini ada validasi hasil integrasi SKD dan SKB. Tahap satunya itu di tanggal 5 sampai 6 Desember tahun 2021 dan di tahap keduanya itu tanggal 27 sampai 28 Desember tahun 2021. Selanjutnya di tahap yang ke-14 di sini penyampaian hasil SKD dan SKB. Tahap pertama yaitu tanggal 7 sampai tanggal 8 Desember tahun 2021 dan tahap keduanya di tanggal 29 sampai tanggal 30 Desember 2021. Nah, untuk tahapan yang ke-15 di sini pengumuman hasil SKD dan SKB untuk instansi yang ikut di tahap 1 yaitu kisaran tanggal 9 sampai tanggal 10 Desember tahun 2021 dan di tahap yang keduanya itu tanggal 3 sampai 4 Januari tahun 2022 ya teman-teman, ini maksudnya.
Selanjutnya di tahap yang ke-16 di sini ada masa sanggah, yaitu tahap satunya itu di tanggal 13 sampai tanggal 16 Desember 2021 dan di tahap keduanya diberi kesempatan di tanggal 5 sampai tanggal 8 Januari tahun 2022. Dan di tahap 17 di sini jawab sanggah. Instansi yang ikut di tahap 1 yaitu berkisar di tanggal 17 sampai tanggal 24 Desember tahun 2021 dan untuk yang instansi di tahap 2 itu tanggal 10 sampai tanggal 17 Januari tahun 2022. Untuk tahap yang ke-18 di sini pengumuman pasca sanggah, yaitu instansi yang ikut di tahap 1 berkisar di tanggal 27 sampai 29 Desember tahun 2021 dan di tahap 2-nya di sini tanggal 18 sampai tanggal 19 Januari tahun 2022. Selanjutnya di tahap yang ke-19 di sini penyampaian kelengkapan dokumen, yaitu tahap satunya di tanggal 30 Desember sampai dengan tanggal 17 Januari tahun 2022 dan tahap keduanya di tanggal 20 Januari sampai tanggal 15 Februari tahun 2022. Nah, tahap yang sangat ditunggu-tunggu teman-teman nih, tahap yang ke-20, usul penetapan NIP atau NIP3K ya teman-teman. Di sini instansi yang ikut di tahap 1 yaitu berkisar di tanggal 1 sampai tanggal 30 Januari tahun 2022 dan yang ikut di tahap kedua di sini berkisar di tanggal 1 sampai tanggal 28 Februari tahun 2022. Nah, sekian mengenai jadwal seleksi CPNS tahun 2021 dan P3K non guru ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar jika aku upload video maka video aku langsung ke beranda YouTube-nya teman-teman ya. Oke, thank you for watching. See you on my next video and bye.